Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Hukan Sabia. Aku Nisa Kyowo Di Podolski Podcast Mahasiswa kita. Yeay. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dan juga host baru. Host magang. Boleh diperkenalkan dulu. Ya, selamat datang teman-teman di Podolski dengan saya host magang Ibu Kiki di sini. dan tamu kita. Tamu kita boleh perkenalkan, Bu. Ya, saya Devina Anggraini, Kepala Sekolah SD Hikmat Ladan. Saya Azni dari SD Hikmat Ladan. Oke, kita kedatangan host baru Bu magang. Kiki. Iya, ini luar biasa ya kedatangan tamu istimewa dari SD Hikmat Ladan. Jadi kalau nggak ada SD Hikmat Ladan itu nggak akan ada SMP Hikmat Ladan tentunya. Jadi ini adalah kakak kita sebenarnya ya. Halo kakak. Nah, pada Podolski ini kita mau ngobrolin apa aja sih nih? Jadi kita mau bahas-bahas tentang SD Hikmat SDHT, Ladan gitu, yang bersama Bu Devin dan Azni. Azni. Oke, jadi yang pertama kita mau nanya-nanya dulu nih ke Bu Devin. Jadi kapan sih SDHT itu pertama kali dibangun? Terus sekarang tuh sudah sampai angkatan berapa gitu? Iya. Setahu aku udah lama banget kan itu SDHT Iya. dibangunnya. Jadi SDHT itu sudah ada sejak tahun 2000. Ya, jadi pertama berdirinya di tahun 2000, tepatnya di Hari Buku Nasional. Jadi sudah 22 tahun lebih ya, hampir 23 tahun sekarang. Nah, tapi kalau dari angkatan sekarang sudah angkatan berapa sih teh? 20. 20. Ya, sudah sampai angkatan 20. Nah ini luar biasa ya. Berarti udah lama banget nih, sudah 23 mau 23 ya Bu ya berarti. Nah, Hampir ulang tahun Perak. perak betul, hampir ke 25 tahun berarti ya. Nah Bu, sepanjang perjalanan 23 tahun ini, itu visi yang diusung di SD Hikmat Ladan itu apa sih Bu? Jadi SD Hikmat Ladan itu sejak didirikan punya visi di mana menjadi sekolah terdepan yang mengusung pendidikan anak merdeka. Wah. Nah, jadi sebelum adanya kurikulum merdeka, SDHT udah jadi sekolah merdeka ya. duluan. Wah, luar biasa. Jangan-jangan ini jadi ini juga ya, jadi dasar sebagai kurikulum merdeka, jangan-jangan dari SDHT nih. Bisa jadi, Bisa kayaknya jadi, bisa terinspirasi gitu dari SD Hikmat Ladan. Iya. Oke, ini aku mau nanya nih sama Azni. Pengalaman dan belajar kamu di kelas kayak gimana sih? Cerita menarik gitu-gitu. Kalau aku yang paling menarik itu waktu belajar berkelompok bareng Hamzah atau enggak Raka. Siapa itu Hamzah dan Raka ini? Temen kamu kah? Ya, Hamzah sama Raka itu teman inklusi. Jadi kalau Hamzah tuh setiap di kelas suka tepuk-tepuk tangan. Kadang teriak-teriak terus lempar botol gitu. Terus kalau Raka suka nangis karena diusilin terus sama teman-temannya gitu. Berarti itu menurut kamu pengalaman paling seru ya? Iya. Sebelumnya apakah pernah memiliki teman inklusi? Atau baru bertemu di SD Hikmat Ladan? Baru ketemu di SD Hikmat Ladan. Nah, kalau waktu temannya sedang tantrum kayak gitu, kira-kira teman-temannya itu akan seperti apa sih menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini? Biasanya di Hamzahnya tuh tangannya dipisahin karena Hamzah tuh suka tepuk tangan, tapi keras. Tangannya suka sakit gitu. Jadi tangannya dipisahin terus dikasih minum gitu biar Hamzahnya tenang. Kalau Raka suka nangis, suka mau dibilangin ke Pak Eko atau enggak ke Bu Ina gitu. Jadi nanti dibilang enggak itu bercanda gitu. Ada inklusinya juga berarti Bu Devin ya kalau di sana. Jadi memang dari sejak tahun 2000 juga SD Hikmat Ladan sudah menyengaja untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi di setiap kelas itu harus selalu ada anak-anak berkebutuhan khususnya. Gitu. Terus berarti di SDHT itu masuknya sekolah inklusi juga ya? Menerima sama kayak SMPHT ya? Iya betul. Jadi ada kerjasama gitu antara siswa-siswanya juga buat kayak ngebantuin teman-teman inklusi. Iya, tentu itu harus ya.
Itu kalau untuk sistem belajarnya Bu, dengan adanya siswa inklusi itu seperti apa nih di kelas atau ketika ada kegiatan-kegiatan gitu? Ya, jadi kalau dari sistem belajarnya sendiri di kelas itu mengharuskan guru itu minimal ada 2 orang gitu ya, karena memang yang satu tugasnya adalah mengajar di depan kelas, sedangkan yang satu lagi bertugasnya adalah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Jadi memang ada pendampingannya ya. Ada pendampingan khususnya. Itu. Jadi tidak usah khawatir nih kalau misalnya sekolah di SDHT ternyata meskipun menerima siswa inklusi atau berkebutuhan khusus tetap ada pengawasannya Iya, gitu. jadi tetap terkontrol gitu ya di Nah, kelas. betul sekali. Untuk di SDHT ada program apa aja sih? Yang kayak program-program unggulan. Tadi kan udah ada inklusi, itu juga Salah di satunya. inklusi, iya salah satunya. Terus Jadi kalau di SDHT itu sudah dari dulu ya kita punya yang namanya program unjuk kerja. Jadi itu biasanya berupa perayaan di akhir semester. Nah, perayaan hasil belajar siswa selama 1 semester itu, nah kita rayakan nih di akhir semester. Macam-macam bentuknya, ada misalnya seperti market day, itu pernah dilakukan sama kelas 1 tahun lalu. Kemudian ada pertunjukan Nusantara, jadi ada tarian-tarian, kemudian nyanyian seperti itu ya. Pokoknya perayaan. Kemudian ada juga sih yang berhubungan dengan Sunda gitu ya. Jadi ada permainan tradisionalnya seperti itu. Tapi pokoknya perayaan aja, perayaan di akhir yang memang prosesnya selama 1 semester di pembelajaran. Nah, sekarang nanya nih ke Azni. Kalau Azni dulu pernah ikut unjuk kerja apa aja nih? Terus yang paling menarik menurut Azni itu yang mana sih? Dulu tuh sempat unjuk kerja ngedrama, main drama gitu. Terus bikin buku, majalah. Sama pernah unjuk kerja nari-nari. Tapi menurut aku yang paling menarik itu waktu bikin buku. Iya, buku. Kenapa? Menarik. kita juga pernah ya, Bia? Kan saya pernah ya? Kenapa? Bia ya, salah nyebutnya. Ingatnya Kanca namanya. Gak apa-apa. Panggilannya Bia, ya. Kenapa nih paling menarik bikin buku itu? Karena buat aku dulu aku kira bikin buku itu susah, harus pakai komputer atau alat khusus gitu. Ternyata nggak segampang itu ternyata bikin buku tuh. Dibawa nggak bukunya? Nggak, lupa. Sayangnya Iya, nggak apa-apa. berarti nggak udah punya apa-apa. karya ya Azni Iya, ya? tuh, Iya. jadi kecil-kecil punya karya ternyata. KPK. KPK. Nah, kebetulan nih ini juga kayaknya alumni SDHT nih ya. Betul. Nah, gimana nih yang paling menarik? Jadi ibu yang nanya nih jadi narasumber juga. Kalau menurut kamu apa nih yang paling menarik ketika di SD dulu? Itu sih salah satunya unjuk kerja, Iya, unjuk kerja. seru banget. Sama humaniora juga itu seru. Kita bisa milih kan kayak kita tertarik ke bidang mana. Nah, ini kan menarik ya humaniora. Kayaknya di sekolah lain nggak ada deh ya. Hanya di SDHT kayaknya ada humaniora. Boleh dijelaskan Bu, humaniora itu apa? Ya, jadi humaniora itu lebih ke pencarian minat dan bakat anak. Jadi sistemnya setiap semester itu anak tuh harus berganti gitu ya humanioranya apa. Macamnya banyak. Di semester ini aja minimal ada 17. Bahkan di semester 2 ini ya ada sekitar lebih dari 20 ya. 20 kelompok-kelompok yang memang bisa dipilih oleh anak. Mulai dari olahraga, kesenian, kemudian keterampilan, kemudian bahkan ada yang namanya humaniora board game. Board game. Jadi wah. kita ada main catur, kemudian main uno gitu ya, karambol lah seperti itu. Jadi itu ya mengenalkan saja gitu ya ke anak-anak, mereka sukanya kemana nih gitu. Jadi tiap semester itu bisa berubah Bu? Ya, Wah, betul. Tiap semester menarik berubah, itu. anaknya juga harus pindah. Jadi nggak boleh humaniora yang Situ. itu aja gitu. Biar mencoba pengalaman hal gitu. baru gitu ya. Harus mencoba hal baru. Oke, buat Azni ikut humaniora apa aja selama ini pernah? Atau yang Pernah sekarang? humaniora drum, kalau sekarang humaniora pramuka.
Pramuka. Wah, luar biasa nih pramuka, kakak pramuka. Iya. Itu kalau untuk humaniora sendiri, Bu, itu dari kelas kecil sampai kelas besar atau ketika nanti kelas besar saja boleh memilihnya? Ya, jadi humaniora itu baru boleh memilih itu untuk anak-anak dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kalau untuk kelas 1, kelas 2 masih pengelolaannya oleh manajer kelas di kelasnya masing-masing. Ditentuin ya kegiatannya gitu Bu, di kelas. Tapi itu pun tidak bukan hanya pembelajaran ya belajar biasa ya, tapi bisa jadi ada cooking kelasnya atau misalnya percobaan sains. Jadi di luar pembelajaran sih. Tapi kegiatannya memang masih dikelola manajer kelas. Oh iya. Kalau buat humaniora itu sekarang dilaksanakannya setiap hari apa aja? Kita laksanakan biasanya hari Jumat. Jadi makanya Jumat itu pulangnya lebih sore ya. Jam 3 ya? Sampai jam 3 karena ada humaniora dulu. Iya. Ngomong-ngomong sampai sore, Bu, kalau di SD Hikmat Ladan masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa? Iya. Siapa tahu ada yang mau masuk SDHT kan? Nah, Ya, betul, boleh Bu, gimana Bu? Jadi SDHT masuknya lebih siang daripada sekolah-sekolah yang lain supaya nggak kena macet. Nah, iya. Jadi baru masuk itu jam 7:30 dan pulangnya itu jam 2. Itu kalau hari Senin sampai Kamis. Nah kalau hari Jumat dari jam 7:30 sampai jam 3. Kan ada humaniora humanioranya ya. Oke, menarik nih SD Hikmat Ladan ya dengan segala kekhasannya. Nah, di sana kan pasti bertumbuh ya Bu ya tempat-tempatnya gitu. Kemudian fasilitasnya pasti terus ada berkembang. Nah, kira-kira nih Spot Azni favorit. nanya Buat spot Azni. favorit ya di SDHT. Lapang sih. Iya, lapang. Kenapa di lapang? Karena aku suka main basket sama teman-teman di lapang. Tapi kadang suka berebut sama kelas lain gitu. Padahal udah dijadwal Ada penjadwalannya ya. Iya. Alhamdulillah jadi Sampai harus kebagian. dijadwal Bu, kalau nggak berantem. Iya. Cukup segini dulu ya kita sharing-sharing sama Bu Devin sama Azni dari SD Hikmat Ladan. Terima kasih Bu Devin dan Azni sudah hadir di Podolski. Ya. Sebelum penutupan Kita ngomong Podolski Podolski bareng-bareng. Oke, Podcast online siswa kita. Oke. 1, 2, 3. Podolski podcast online siswa kita. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.